Hai semuanya, perkenalkan saya Sisca Rahma Alia dengan NIM 2303113265. Nah, pada saat ini kita kan sedang belajar tentang menyelesaikan persamaan nonlinier menggunakan analisa komputasi. Nah, pada analisa komputasi ini memiliki 3 metode. Metode yang pertama adalah metode dissection, yang kedua adalah metode Newton, dan yang ketiga adalah metode secant. Selanjutnya kita akan membahas nih tentang pengertian-pengertian dari ketiga metode ini. Nah, yang pertama adalah metode dissection. Metode dissection adalah metode numerik yang digunakan untuk mencari akar dari suatu fungsi kontinu pada interval a, B, di mana FA dikali FB itu lebih kecil dari 0, artinya ada perubahan tanda dan terdapat akar di antara A dan B. Nah, metode dissection ini memiliki prinsip kerjanya. Yang pertama adalah hitung titik tengah C, di mana C sama dengan A ditambah B dibagi 2. Kemudian evaluasi FC. Jika FA dikali FC itu lebih kecil dari 0, maka akar berada di A, C. Jika FC dikali FB lebih kecil dari 0, maka akar berada di C, B. Nah, jika FC itu sama dengan 0, maka C lah akarnya. Kemudian proses ini diulang hingga konvergen ke akar dengan toleransi tertentu. Metode dissection ini sendiri memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kelebihannya itu adalah stabil dan selalu konvergen jika syarat awal dipenuhi. Sedangkan kekurangannya adalah konvergen ini sangatlah lambat. Nah, yang kedua adalah metode Newton. Metode Newton adalah metode numerik berbasis turunan pertama dari fungsi untuk mencari akar. Ini adalah salah satu metode tercepat jika fungsi dan turunannya tersedia. Rumusnya itu adalah Sn tambah 1 sama dengan Xn dikurang Fxn per Faksen Xn. Proses kerjanya itu adalah yang pertama adalah mulai dari tebakan awal X0. Yang kedua adalah hitung nilai fungsi dan turunan di titik tersebut. Yang ketiga adalah gunakan rumus di atas untuk mendapatkan estimasi akar berikutnya. Kemudian iterasi sampai memenuhi toleransi error. Nah, metode Newton ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Yang pertama, kelebihannya itu adalah sangat cepat atau konvergen kuadratik. Sedangkan kekurangannya itu adalah memerlukan turunan fungsi dan tidak selalu konvergen jika tebakan awal kurang tepat. Nah, yang terakhir adalah metode secant. Metode secant adalah metode terbuka, open method, yang menggunakan pendekatan garis lurus atau secant antara dua titik untuk mencari akar persamaan nonlinier. Rumusnya itu adalah Xn ditambah 1 sama dengan Xn dikurang Fxn dikali Xn dikurang Sn kurang 1 per Fxn dikurang Fxn kurang 1. Nah, cara kerjanya itu adalah pertama gunakan dua tebakan awal X0 dan X1. Kemudian bangun garis lurus antara X0, Fx0 dan X1, Fx1. Titik potong garis secant dengan sumbu X menjadi estimasi akar berikutnya. Selanjutnya adalah iterasi dilanjutkan hingga mencapai toleransi error yang diinginkan. Metode secant pun juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu adalah konvergen lebih cepat dari dissection, dan kekurangannya itu tidak selalu konvergen dan membutuhkan dua tebakan awal. Itulah penjelasan dari saya tentang definisi metode secant, Newton, dan dissection. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bye. Saya Artika Wisra Putri dengan NIM 2303125960. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pemrograman 1 dengan fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x. Nah, yang pertama ada metode dissection. Di sini kita melakukan iterasi sebanyak 12 kali sehingga akar yang diperoleh x mendekati 0,0002.
Selanjutnya yaitu hasil pemrograman dengan metode Newton. Kita melakukan iterasi sebanyak 5 kali sehingga akar yang diperoleh X mendekati 7 dikali 10 pangkat min 10. Lalu yang terakhir ada metode secant. Dilakukan iterasi sebanyak 6 kali sehingga diperoleh akar X mendekati 7,86 dikali 10 pangkat min 8. Dapat disimpulkan semua metode berhasil menemukan akar mendekati 0. Namun, metode Newton dan secant jauh lebih cepat dibandingkan metode bisection. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yanti Adelina Borulubis dengan NIM 2303114241. Di sini saya akan membahas hasil dari pemrograman 2 yang dimana fungsi yang diberikan yakni fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 10,675 sama dengan 0. Metode pertama yang kita gunakan adalah metode bisection. Di sini kita melakukan iterasi sebanyak 12 kali sehingga memperoleh akar yakni X mendekati 1,9143. Nah, metode kedua yang kita gunakan yakni metode Newton. Di sini kita melakukan iterasi sebanyak 9 kali dan memperoleh hasil akar yakni X mendekati 1.9139908260. Kemudian, metode terakhir yang kita gunakan yakni metode secant. Di sini kita melakukan iterasi sebanyak 6 kali dan memperoleh hasil akar yakni X mendekati 1.9139908220. Nah, dari pemrograman 2 ini dapat kita simpulkan sama seperti pemrograman 1 yang sebelumnya bahwa metode bisection itu lebih lama untuk memperoleh akarnya dibandingkan dengan metode Newton dan secant. Dan metode yang paling cepat untuk memperoleh akarnya yakni metode secant. Perkenalkan, nama saya Juwita Loka dengan NIM 2303126918. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu tentang perbandingan komputasi. Berikut ini saya sudah melampirkan 2 buah tabel tentang persamaan 1 dan persamaan 2. Mari kita bahas tentang persamaan 1. Nah, di sini saya punya persamaan 1 yaitu adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x sama dengan 0. Nah, di sini saya menggunakan 3 metode, yaitu adalah metode bisection, Newton, dan secant. Nah, di mana pada metode bisection itu fungsi persamaan 1 itu dia mencapai akar itu pada saat 12 literasi, pada saat akar 12, pada saat literasi ke-12. Nah, yang kedua itu ada metode Newton. Nah, di sini dia mencapai akarnya lebih cepat, yaitu 5 literasi. Dan yang ketiga yaitu adalah metode secant. Di sini dia juga lebih cepat, yaitu dengan 7 literasi. Nah, jadi bahwa dapat kita simpulkan bahwa pada metode bisection itu dia lebih lama karena literasinya itu 12. Sedangkan literasi yang cepat yaitu adalah metode Newton dan secant karena memerlukan literasi sebanyak 5 dan 7. Lalu di sini ada juga persamaan kedua yaitu tentang fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 10,675 sama dengan 0. Nah, sama di sini kita menggunakan 3 juga, yaitu yang pertama metode bisection itu sebanyak 12 literasi, yang metode Newton dia sebanyak 9 literasi, dan yang ketiga metode secant sebanyak 6 literasi. Artinya apa? Jadi metode yang paling lama itu adalah metode bisection karena dia sebanyak 12 literasi, dan yang paling cepat di persamaan 2 ini yaitu adalah metode secant sebanyak 6 literasi. Nah, lanjut ke kesimpulan dari perbandingan komputasi yang sudah saya lampirkan di tabel sebelumnya itu. Nah, di sini yang pertama adalah ada literasi tercepat. Nah, di mana literasi tercepat ini ada pada metode secant. Kenapa pada metode secant? Karena metode secant itu memiliki jumlah literasi yang paling sedikit dan konvergensinya yang cepat. Itu karena kenapa? Karena menggunakan 2 titik awal tanpa perlu turunan. Nah, lalu yang kedua itu ada paling stabil. Nah, paling stabil ini pada metode bisection. Karena kenapa? Karena prosesnya walaupun lebih lambat dibandingkan metode lainnya, dia paling stabil prosesnya walaupun dia nanti lebih lama mencapai akarnya. Nah, yang ketiga itu ada akurasi tinggi. Nah, di mana terdapat 2 metode yaitu adalah metode Newton dan secant. Kenapa? Karena 2 metode ini memberikan hasil dengan akurasi yang cukup tinggi dan juga konvergensinya yang cepat karena dia terutama dalam kasus turunan karena dia mudah dihitung apalagi dengan metode Newton.
Lalu yang keempat itu ada perhitungan paling sederhana. Nah, perhitungan paling sederhana ini kita masuk ke dalam metode Bayesian karena dia paling sederhana dan walaupun dia juga lambat, tapi dia memiliki evaluasi pada fungsi titik-titik batas interval sehingga membuatnya itu lebih mudah diimplementasikan. Dan kenapa dia itu cukup lama pada persamaan 1 dan persamaan 2 tadi ya karena dia paling sederhana, tapi dia cukup lama karena dia menghitung evaluasi fungsi pada titik-titik tertentu. Terus yang kelima yaitu adalah perhitungan paling kompleks. Nah, perhitungan paling kompleks ini terdapat pada metode Newton karena dia membutuhkan turunan fungsi setiap literasinya. Jadi dia lebih kompleks dibanding dengan metode lainnya karena kita menghitung turunannya. Nah, itulah tadi tentang perbandingan komputasi pada persamaan 1 dan persamaan 2 pada metode Bayesian, Newton, dan Secant. Saya Afifah Alfirah dengan NIM 230312349 akan menjelaskan bagian kesimpulan. Dari hasil program di atas dapat diamati bahwa iterasi tercepat dan mendekati akar sebenarnya pada metode Secant. Hal ini dikarenakan metode Secant menggunakan 2 titik untuk menyinggung garis dari fungsi yang akan dicari akarnya. Ketika garis singgung tersebut menyinggung secara tepat terhadap fungsi dan melewati sumbu X sehingga diperoleh akar solusi yang dicari. Berbeda dengan penggunaan metode yang lain, di mana harus membagi-bagi interval ataupun mencari satu persatu titik akar solusinya. Terima kasih.